Selamat bertemu kembali dengan saya di channel YouTube saya yang membahas materi dan soal-soal fisika dan matematika untuk tingkat SMP dan SMA. Kali ini saya akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan aritmetika sosial, yaitu eh, tentang perdagangan, ya, yaitu menentukan harga jual, harga beli, kemudian untung atau rugi, persen untung dan persen rugi. Di sini akan saya bahas beberapa soal. Yang pertama, Pak Ramdan membeli sepeda seharga 2.600.000. Setelah 3 bulan, sepeda tersebut dijual kepada Pak Sidik. Jika persentase kerugian 10%, Pak Sidik membayar sebesar. Jadi di sini terjadi jual beli sepeda dan mengalami kerugian ya Pak Ramdan, karena namanya menjual sepeda bekas pasti harganya akan turun. Kita tuliskan dulu nih yang diketahui. Yang pertama itu adalah persentase kerugian, yaitu 10%. Kemudian untuk mencari persentase rugi persentase rugi itu sama dengan rugi dibagi dengan harga beli. Jadi rugi per harga beli dikali 100%. Kita cari dulu nih ruginya nih. Karena persentase kerugiannya adalah 10%, maka nanti 10% sama dengan rugi per 2.600.000, di mana 2.600.000 itu adalah harga belinya dikali 100%. Nanti di sini nolnya bisa dicoret ya. Kemudian persennya bisa kita coret ya. Kita hilangkan persennya. Berarti nanti untuk mencari rugi kita kalikan silang nih. Kita kalikan silang. Sebentar. Yang ini ya, yang 2 juta jadinya 26.000 dikali dengan 10%. Jadinya nanti ruginya sama dengan 260.000 ya. Ini ruginya. Karena yang ditanyakan harga jual, maka nanti kalau ditanya harga jual karena mengalami rugi, berarti harga beli dikurang dengan rugi. Harga belinya tadi adalah 2.600.000. Sedangkan ruginya adalah 260.000. Berarti mengalami harga jualnya adalah 2.340.000 rupiah. Nah, kalau di optionnya atau di pilihannya adalah yang C. Ini soal yang pertama. Lanjut ke soal yang kedua. Seorang pedagang membeli 120 kg buah semangka dengan harga seluruhnya 4.500.000 dan ongkos angkut 300.000. Kemudian 52 semangka itu dijual dengan harga 41.000 rupiah per buah. Kemudian 60 buahnya dengan harga 42.000 rupiah dan sisanya busuk. Yang ditanya berapa keuntungan atau kerugian pedagang itu. Jadi yang ditanya rugi atau untung. Jadi kita belum tahu nih pedagangnya rugi atau untung. Kita tuliskan dulu nih yang diketahuinya. Yang pertama itu adalah harga beli 120 semangka, yaitu 4.500.000 ya. Kemudian ongkos transport ya. Jadi karena beli semangka, maka perlu kendaraan ya untuk mengangkut semangka. Besarnya adalah 300.000 ya ongkos angkutnya. Kemudian berarti modal ya. Jadi sebelum kita menentukan rugi atau untung, kita tentukan dulu nih modal. Jadi modal itu yang kita keluarkan itu berapa ya. Modalnya berarti harga beli semangkanya yaitu 4.500.000, kita tambahkan dengan ongkos transportnya. Jadinya nanti totalnya adalah modal yang harus dikeluarkan itu adalah 4.800.000. Nah, sekarang kita cari harga jual ya. Harga jual
52 semangka itu adalah 52 dikali 41.000. Ya, 52 kali 41.000 jadinya 2.132.000. Kemudian yang 60 semangkanya dijual dengan harga 42.000. Berarti totalnya akan diperoleh uang sebesar 2.520.000 rupiah. Nah, berarti total keseluruhan ya, total dari jual semangkanya itu adalah 2.132.000 ditambah dengan 2.520.000. Jadi hasil dari penjualan semangka totalnya adalah 4.652.000 rupiah. Nah, dari sini kita bandingkan tuh. Karena modalnya itu ternyata lebih besar dari harga jual, maka mengalami kerugian. Nah, ruginya berapa? Tinggal kita kurangin. Rugi itu modal dikurangi dengan pendapatan dari penjualan semangka. Jadi nanti 4.800.000 kita kurangi dengan 4.652.000 rupiah. Hasilnya adalah 148.000 rupiah. Jadi kalau di option ya atau di pilihannya jawabannya adalah yang D. Kemudian soal yang ketiga. Davina membeli boneka secara online. Harga bonekanya adalah 65.000. Harga itu belum termasuk ongkos kirim. Jadi harganya itu belum termasuk ongkos kirim ya. Karena kan namanya online kan pasti ada ongkos kirimnya atau istilahnya ongkir ya. Kemudian boneka itu dijual kepada teman sekelas Davina seharga 96.000. Jika keuntungan yang ia peroleh sebesar 20%, ongkos kirim saat Davina membeli boneka adalah, jadi yang ditanyakan adalah ongkos kirimnya nih. Sedangkan Davina mendapat keuntungan 20% ya dari penjualan. Nah, dijualnya kan seharga 96.000 rupiah. Nah, sama dengan yang di nomor sebelumnya ya, di soal yang sebelumnya. Kita tuliskan dulu nih harga beli bonekanya 65.000. Kemudian harga jualnya itu adalah 96.000. Persentase keuntungan yang diperoleh dari penjualan boneka adalah 20%. Nah, karena ada ongkos kirim, berarti nanti kita cari dulu nih modalnya. Modal itu adalah harga beli. Harga beli dari boneka ditambah dengan ongkir ya, ongkos kirim. Nah, berarti 65.000 ditambah dengan ongkirnya. Nah, karena kan ongkirnya belum tahu. Kemudian untuk mencari persen untung, itu kan persen untung sama dengan untung dibagi dengan modal ya. Karena di sini ada ongkos beli ya, ongkos kirim ya, maka nanti harga beli untungnya itu bukan hanya dibagi dengan harga beli, tapi dibagi dengan keseluruhan biaya yang dikeluarkan, termasuk harga beli ditambah dengan ongkos kirim, kemudian dikalikan dengan 100%. Nah, kemudian berarti keuntungannya kan 20%, berarti 20% sama dengan harga jual dikurangi dengan modal dibagi dengan modal. Jadi untung kan harga jual dikurang modal, kemudian dibagi dengan modal kali 100%. Nah, kita masukkan ya, harga jualnya 96.000 dikurangi dengan modalnya kita kan belum tahu nih, dibagi dengan modal dikali 100%. Jadi kita cari nih modalnya dulu. Persennya kita coret ya, kiri kanan biar hilang. Kemudian nolnya 1 kita coret ya. Ini kita coret 1, nolnya jadi 2. Ini jadi 2 ya. Ini nolnya coret dengan yang di sini. Kemudian berarti 2 sama dengan 96.000 dikurangi modal per modal. Nah, nanti ini 10 dengan 2 itu bisa kita bagi.
ya, kita bagi 2 ya. Nanti di sini hasilnya adalah 5, yang di sini nanti hasilnya 1 nih. Nah, ini hasilnya 1. Sehingga nanti 1 sama dengan 96.000 dikurangi modal per modal dikali 5. Nah, kita kalikan silang nih. 5-nya yang di sini kita pindahkan ke ruas kiri. Karena di sini tandanya kali, pindah ke ruas kiri jadi bagi. Jadi 1/5 ya. Tandanya menjadi per 96.000 dikurangi modal per modal. Kemudian kita kalikan silang ya. Kita kalikan silang tadi ya, di atas, bentar. Nah, ini kan kalikan silang nanti nih. 1 kita kalikan dengan modal. Ya. Makanya nanti di sini di slide berikutnya hasilnya adalah 1 dikali modal. Hasilnya adalah modal nih. Saya tuliskan modalnya. Modal aja ya. Kemudian yang 5-nya tadi ya, yang 5. Sebentar. Nah, yang 5 ini kita kalikan silang ke sana ya. Kita kalikan silang ke sana. Berarti nanti di sini nanti jadinya kan 5 dikali 96.000 dikurang modal. Nanti jadinya modal sama dengan 480.000. Jadi dikalikan satu-satu nih. 5 dikali 96.000. Hasilnya adalah 480.000. Kemudian 5 dikali dengan modal. Jadinya nanti 5 kali modal. Ini artinya 5 modal itu artinya 5 kali modal ya. Nah, yang ada kata-kata modalnya kita jadikan 1 ya. Di sini modal, kemudian yang di sini 5 modal kita pindahin ke sebelah kiri, jadinya tandanya plus. Plus 5 modal sama dengan 480. Nah, kita tambahkan nih 1. Ini kalau nggak ada angkanya berarti ini depannya 1 nih. 1 ditambah dengan 5. Jadi yang kita tambahkan itu koefisiennya aja. Jadi hasilnya adalah 1 tambah 5 sama dengan 6. Makanya di sini 6 nih. Ya, ini 6 nih. Nah, 6 modal sama dengan 480. Berarti nanti modalnya adalah 480 per 6. Hasilnya adalah sama 48 bagi 6 kan 80 ya, sama dengan 80.000. Ini baru modalnya. Kalau ditanya harga beli berarti kalau ditanya modal berarti kan harga beli plus ongkir. Modalnya 80, harga belinya 65.000 rupiah. Tambah ongkir. Berarti nanti ongkirnya adalah 80.000 dikurang dengan 65.000 ya, sama dengan ongkirnya sama dengan 15.000 rupiah. Ya. Kemudian lanjut ke soal yang keempat. Seorang pemilik kios hasil bumi membeli gabah hasil panen masyarakat. Harga pembelian sebesar 7 juta. Setelah gabah dijemur dan digiling, dihasilkan beras sebanyak 750 kilo. Kemudian beras tersebut dijual dengan keuntungan 30%. Jika biaya penggilingan sebesar 500.000, harga penjualan beras per kilo sebesar. Nah, sama nih dengan yang tadi. Kita cari dulu nih. Kita tuliskan yang diketahui. Harga beli gabah 7 juta. Kemudian biaya penggilingan 500.000. Kemudian persentase untungnya adalah 30%. Kemudian berat beras 750 kilo. Berarti harga jualnya adalah modal ditambah untung. Modal sama dengan harga beli ditambah biaya penggilingan. Modalnya 7 juta. Kemudian biaya penggilingan 500.000. Berarti 7 juta tambah 500.000. Yaitu 7.500.000. Berarti kalau mencari untung kan persen untung dikali modal. Untungnya 3%, untungnya kan 30% nih. 30 per 100 kali 7.500.000. Nolnya dicoret 2 atas dan bawah, berarti nanti tinggal 30 dikali 75.000. Hasilnya adalah 2.250.000. Karena yang ditanya adalah harga jualnya ya, berarti 7.500.000 ditambah 2.250.000.
Totalnya adalah harga jual. Jadi harga jualnya 9.750.000. Ini harga jual total. Karena yang ditanyakan adalah harga jual per kilogram, jadinya 9.750.000 dibagi dengan 750.000. Hasilnya adalah Rp13.000. Kita lanjut ke soal yang kelima. Seorang penggemar buku membeli buku baru. Setelah beberapa bulan, buku tersebut dijual dengan harga 45.000. Jika persentase kerugian 10%, yang ditanya adalah harga buku itu adalah harga belinya ya. Yang ditanya adalah harga belinya. Nah, harga jual itu yang diketahui kan harga jual. Harga jualnya adalah 45.000. Sedangkan persentase ruginya adalah 10%. Berarti karena yang diketahui adalah rugi, berarti untuk mencari harga jual itu adalah harga beli dikurangi dengan kerugiannya berapa ya. Nah, ruginya kita belum tahu ya, berarti kita harus cari dulu ruginya. Nah, sedangkan untuk mencari rugi itu adalah persen rugi dikali dengan harga beli. Nah, harga belinya kita juga belum tahu kan. Nah, harga jual berarti nanti bisa kita tuliskan. Tadi kan harga jual, harga beli dikurang rugi. Berarti harga jualnya bisa saya tuliskan harga beli yang ini ya dikurang dengan rugi. Nah, ruginya kan tadi besarnya adalah persen rugi dikali harga beli. Berarti nanti dikurang dengan saya kasih ke tanda kurung ya, persen rugi dikali dengan harga beli. Berarti nanti 45.000 ya, harga jualnya kan 45.000 nih, sama dengan harga beli dikali dengan persen rugi persen. Nah, ini kan sebentar, di sini kan sama-sama ada harga beli ya. Ini ada harga beli, di sini juga ada harga beli. Nah, harga belinya saya taruh di luar kurung seperti ini. Nah, kemudian dikali, ini tandanya kali ya, kurung buka, satu itu dari mana? Ini kan cuman harga beli ya. Nah, berarti nanti dianggapnya depannya itu adalah 1. Nanti 1 dikurang dengan persen, ini persen rugi, dikali dikurang dengan persen rugi. Nah, kita tinggal masukkan ya, nilainya 45.000 sama dengan harga beli dikali dengan 1 dikurang 0,1. Nah, nanti jadinya 45.000 sama dengan harga beli dikali 1 dikurang 0,1, 0,9. Berarti nanti harga belinya sama dengan 45.000 dibagi dengan 0,9. Agar ini pembaginya atau penyebutnya tidak dalam bentuk desimal, kita kalikan 10. Atas dan bawah kita kali 10. Yang atas jadi 450.000, yang bawah jadi 9 ya. Sehingga nanti 450.000 dibagi dengan 9. 45 kita bagi dengan 9, hasilnya adalah 5. Berarti harga belinya adalah Rp50.000. Demikian pembahasan beberapa soal. Ada sekitar 5 soal dari saya. Jika ada yang masih belum paham, silakan ditanyakan ya, dituliskan di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di pembahasan soal yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.